Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda mantan rapuh tak berdaya tanpamu. Tunggu waktu dia minta kembali kepadamu karena dia membutuhkanmu. Ya. Jadi mungkin mantan sangat percaya diri ya dengan apa yang dia miliki pada saat ini. Uangnya banyak, kemudian karirnya cemerlang dan seterusnya. Tanpa pernah dia menyadari bahwa segala pencapaiannya pada saat ini itu kontribusi Anda sangat besar. Kontribusi di dalam memberikan ketenangan kepada dia untuk bisa berkarir. Ya. Kontribusi menjadi tempat curhatnya selama ini ketika dia lelah. Kontribusi merawat keluarga, anak-anak, rumah, dan seterusnya. Sehingga dia bisa bekerja dengan tenang ya, kalau bagi pasangan suami istri. Dan yang lebih penting lagi, kontribusi untuk selalu mendoakan kesuksesannya, mudah rezekinya, dan lain sebagainya. Dan dia juga tidak pernah menyadari itu, bahwa suami istri, rezekinya itu menjadi satu paket ya. Ya kalau suaminya yang bekerja, maka rezeki istrinya dilewatkan melalui pintu suami yang bekerja tadi. Ya, rezeki istri, rezeki anak-anak, dan seterusnya. Karena dia yang bekerja. Sehingga ketika dia lihat ya, misal dia dapat gaji sebulan 10 juta rupiah. Bisa jadi sebenarnya rezeki dia setiap bulan 2 juta rupiah. Rezeki istrinya di situ ada 5 juta rupiah. Rezeki anak-anaknya ada 3 juta rupiah. Jadi 8 juta rupiah itu adalah rezeki keluarganya, istri dan anak-anaknya. Nah, sekarang kan dia merasa, wah saya punya gaji 10 juta rupiah setiap bulan. Maka dengan penuh percaya diri, dia berpaling, dia berkhianat, dia memilih untuk bersama dengan orang ketiga. Tapi dalam perjalanannya, ternyata tanpa kehadiran Anda, dia amat sangat rapuh dan tidak berdaya. Ya. Nah, jadi tandanya apa yang pertama? Ketika semua yang dia merasa itu miliknya, dia sudah memiliki segalanya, dan dia kehilangan segalanya. Tahu-tahu ya, dari gaji 10 juta rupiah, perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Ya, atau bisa jadi ya, dia diberhentikan dari pekerjaan itu, atau bisa jadi dia dipindahkan ke tempat yang income-nya tidak terlalu besar dan seterusnya. Terjadi penurunan pendapatan. Orang yang sudah biasa membelanjakan uang 10 juta rupiah per bulan, tiba-tiba pendapatannya turun menjadi 2 juta rupiah sebulan. Jadi kaget, kelabakan, ya, karena sudah terbiasa dengan gaya hidup 10 juta, tiba-tiba harus menyesuaikan
dengan gaya hidup 2 juta rupiah. Dan itu akan membuatnya sangat rapuh. Ya, jadi emosional. Belum lagi, orang ketiga kan juga mendekati mantan karena melihat mantan ini gajinya besar nih. Bisa membelikan ini, membelikan itu, dan seterusnya. Ternyata setelah berpisah dengan Anda, pendapatannya anjlok. Ya, pusing setiap hari karena mendengarkan orang ketiga minta macam-macam, tetapi keuangannya menipis, ya. Nah, itu akan membuat dia menjadi sangat rapuh dan tidak berdaya. Ya. Nah, yang kedua, karena pendapatan anjlok, kemudian permintaan juga macam-macam, jadi stres kan. Nah, jadi akan berimbas ke yang kedua. Apa itu? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Yang kedua, karena stres, jadi sakit-sakitan. Kepikiran ya, mikir nih bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan tadi. Ya, agar orang ketiga yang bersamanya bisa mesra lagi. Ya, dan seterusnya, yang pasti tidak meninggalkan dia. Jadi sakit-sakitan. Padahal orang ketiga ketika menemukan mantan, duitnya banyak, sehat walafiat, segar bugar, itu yang membuat dia mau. Ya, kalau penyakitan buat apa ngurus orang sakit? Kan secara otomatis tuh, begitu sudah penyakitan, dia akan pergi. Ya, karena hanya cinta yang sejati, yang mau mendampingi orang yang dia cintai dalam keadaan tidak punya uang, dalam keadaan sakit-sakitan. Ya. Kalau cintanya karena uang, uangnya habis, cinta selesai. Kalau cintanya karena fisik yang sehat, yang tampan, yang cantik, dan seterusnya, begitu sakit-sakitan, orang juga tidak betah. Cinta juga selesai. Maka tinggal menunggu waktu saja, dia akan datang kepada Anda, minta balik kepada Anda, karena dia membutuhkan Anda. Karena bersama Anda, dia merasa tentram. Ya, nah tinggal sekarang kembali kepada Anda. Apakah Anda akan menerima dia? Ya, dalam keadaan yang demikian. Tetapi bahwa perjalanan hidup akan mengajarkan kepada setiap manusia bahwa jodoh itu adalah orang yang mendatangkan ketentraman di dalam hidupnya. Itu namanya jodoh. Dengan ketentraman, orang bisa bersama selamanya di dunia. Ya, karena tentram. Coba tuh kalau bertengkar terus, kalau ribut terus begitu kan, orang tidak tentram, sehingga biasanya tidak bisa bertahan lama. Jadi ketentraman, ketenangan itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya, untuk tidak hanya membuat orang bisa bersama, mempertemukan mereka, tetapi membuat mereka bisa bersama selamanya. Di dalam surat Ar-Rum
ayat yang ke-21. Kita diajarkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.